Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman ya. Ini merupakan perusahaan yang bidang usahanya baru-baru ini saya bahas ya, yakni bidang produksi kabel listrik. Ini sebelumnya yang saya bahas adalah KBLM, dan sekarang muncul request daripada teman-teman yang menjadi saingan daripada KBLM, yakni adalah Supreme Cable Manufacturing Co. Manufacturing and Commerce Tbk dengan kode emiten SCCO atau kita panggil aja SCCO. Saingan daripada KBLM, siapakah yang lebih baik? Kita simak sama-sama ya. Saya sendiri sih udah ada keputusan. Siapakah itu nanti kita akan lihat di akhir video. Untuk pertama kita lihat dulu sejarah daripada SCCO ini yang sejak tahun 72 telah mendukung dan menyokong dalam infrastruktur dan pembangunan industri di Indonesia dengan menyediakan produk berkualitas tinggi seperti kabel listrik yang dapat dipercaya, kabel telekomunikasi, dan kawat enamel. Perusahaan PT Sukako Tbk telah terdaftar pada Bursa Efek Jakarta sejak tahun 82 dan memiliki shareholding pada sejumlah perusahaan publik dan bukan perusahaan publik termasuk PT Tembaga Mulia Semanan, PT Setia Pratama Lestari PT Setia Pratama Lestari Pelletizing, PT Supreme Decolux ya. Oke, untuk produk-produknya kita bisa lihat di sini ada building wire, low voltage power cable, mid voltage power cable, high voltage power cable juga ada, instrumentation cable, enameled wire, fiber optics ya, lalu telecommunication cable, airport lighting cable, fire resistant cable. Untuk prospek daripada SCCO ini sih sebenarnya cukup cerah ya, karena kebutuhan akan kabel listrik kan juga lumayan ya, apalagi dari proyek-proyek infrastruktur itu membutuhkan kabel listrik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. So untuk prospeknya sih fine, oke-oke aja. Selanjutnya untuk pemegang sahamnya, porsi masyarakat sebesar 24,96%, ini sih aman. Lalu PT Moda Sukma 33,56%. Kita baca dulu tentang pemegang saham yang satu ini, Moda Sukma. Untuk beritanya sih ya kadang-kadang nggak ada yang hubungan dengan Moda Sukma sih, cuman ya nggak ada berita buruk di sini ya, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat key statistik daripada SCCO. Harga sahamnya Rp10.000 ya, itu berarti kalau mau beli satu lot harus ada modal Rp1.000.000. Dan untuk kabar sekilas, mereka akan membagikan dividen tanggal 15 Juni 2022 ya. Hari ini tanggal 10 Juni, jadi masih ada 5 hari. Kira-kira hari Rabu mereka membagikannya, Rabu depan. So bagi teman-teman apakah tertarik? Dividen yieldnya sih 2%, dimana Rp200 ya cukup kecil bagi saya, jadi belum nendang. Cuman teman-teman yang mau ikut untuk dividennya sih kita lihat dulu fundamentalnya apakah menarik ya, dengan fundamental operating profit di Rp77,56 miliar dengan net profit Rp86,17 miliar. Ini net profitnya lebih besar, jadi kurang suka sih saya dengan net profit yang lebih besar, karena mereka mendapatkan profit bukan dari bisnis inti yang mereka fokus, tapi karena operating profitnya masih ada, jadi masih oke lah ya. Lalu selanjutnya PR-nya 5,96 kali, ini bagus, hampir memenuhi kriteria watchlist premium saya. Dengan operating profit margin 4,81%, ini cukup tipis. Net profit margin 5,34%, ini juga cukup tipis. Dengan cash ratio-nya sehat banget, 260,46%. Karena debt equity rasionya juga sangat sedikit ya, jadi ini perusahaannya cukup sehat. Mereka tidak memiliki hutang yang cukup besar, di mana asetnya itu kebanyakan datang daripada ekuitas seperti dari modal perusahaan dan juga aset yang enggak hutang ya, 4,5 triliun rupiah. Liability atau hutangnya cuma Rp270 miliar. Ini sehat banget sih perusahaannya, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat perharian mereka, Rp170,97 juta, cuma ratusan juta sih, meskipun porsi publik cukup besar dan juga market cap-nya 2 triliun loh, tapi transaksinya sepi banget. Saya rasa ini karena perusahaannya sih oke banget, karena itulah ya SCCO ini jarang ya transaksinya sepi banget, karena orang-orang yang hold SCCO tetap mau hold. Mereka IPO 82, udah lama banget dengan harga IPO 1.100 gitu ya teman-teman. Kalau dilihat di sini sih nggak ada stock split ya. Jadi untuk pilihannya antara KBLM dan SCCO, saya sih pilihnya untuk KBLM sih 9,25 kali ya. Jadi untuk itu
pilihan saya jatuh kepada SCCO karena memiliki valuasi yang lebih murah dan juga cukup rajin bagi dividen. Dividennya juga cukup tinggi ya, melebihi 1%-nya untuk tahun 2022, 2% dividen yield-nya. Jadi SCCO menjadi salah satu pilihan saya. Jadi karena sudah menjadi pilihan saya sih, ya bagi teman yang request video ini sih untuk SCCO boleh ya, boleh investasi ke produsen kabel listrik yang satu ini, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin biar investasinya aman dan santai. Demikian pembahasan tentang SCCO produsen kabel listrik dengan valuasi Rp10.000 per lembar saham yang akan segera membagikan dividen yang sangat menarik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.